Saudara, Barreskrim Polri memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi terkait dengan kasus judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komdigi. Menkominfo periode 2023-2024 Budi Aris menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sekitar 6 jam lamanya. Meski tidak memberikan informasi detail, Menkominfo periode 2023-2024 ini mengonfirmasi pemeriksaan dirinya terkait dengan penyelidikan kasus judi online di Kementerian Komdigi. Budi Aris diperiksa sebagai saksi, meski ia tidak berkomentar saat ditanya keterlibatannya dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi. Aduh, takut. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Sangka. Dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap di proses. Siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Ya. Pak kenal nggak Pak Mas pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Polisi telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka atas kasus judi online di Kementerian Komdigi. Dari 24 tersangka, 9 orang merupakan pegawai Komdigi dan 1 orang staf ahli Komdigi, sementara 14 orang lainnya dari kalangan sipil. Adapun modus yang dilakukan yaitu pegawai Komdigi membuka kantor satelit di daerah Bekasi, Jawa Barat untuk melindungi ribuan situs judi online. Sementara itu, para pemilik situs ini menyetor uang setiap bulannya hingga 24 juta rupiah agar situsnya tidak ditutup. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya adalah uang senilai 76,979 miliar rupiah, 63 perhiasan, 28 kendaraan bermotor, puluhan alat elektronik, hingga senjata api, berikut ratusan butir peluru. Polisi menyebut nilai total barang bukti yang disita mencapai 166,686 miliar rupiah. Ketua Komisi 3 DPR fraksi Gerindra, Habibur Rahman, menyebut pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memperjelas proses hukum dari penyidikan kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Ia pun mendukung langkah polisi memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris dalam kasus judi online. Ya bagus ya, silahkan saja ya diperiksa. Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif, ya sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang. Kalau feeling saya sih ya, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional ya. Insya Allah ya, kita berharap nggak ada sedikit pun keterlibatan beliau. Tapi karena posisi beliau bekas menteri, waktu itu adalah menteri, ya kan, tempos deliktinya juga di zaman beliau menteri, ya tentu wajar kalau dimintai keterangan. Sementara itu, terkait upaya pemberantasan judi online,
Komdigi mengklaim sudah menutup 187.000 situs judi online sejak awal November 2024. Menkomdigi Mutia Hafid menyebut tak hanya penelusuran situs, penanganan juga diperlukan melalui pengecekan rekening terkait judi online. Sampai 19 November untuk situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Keterlibatan pegawai kementerian memang menjadi catatan hitam tersendiri, mengingat maraknya judi online telah merugikan masyarakat luas dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait dengan pengusutan kasus judi online, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat malam Dian. Dian, tadi kami sore ex-Menkominfo ini Budi Ari diperiksa, ia menyebut terkait dengan kasus judol di Komdigi. Dalam kapasitas apa sebenarnya Budi Ari ini diperiksa? Ya, Yasir, Budi Ari diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi meski belum secara gamblang disampaikan terkait dengan kasus apa. Tapi kalau kita mencermati konteks pernyataan pers yang disampaikan Budi Ari usai diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri, kita ingat Budi menyampaikan atau langsung menyampaikan soal pentingnya pemberantasan judi online, kemudian juga mengatakan dirinya memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah memberantas judi online. Bisa kita maknai bahwa memang pemeriksaan Budi Ari hari ini di Bareskrim Mabes Polri adalah terkait dengan judi online yang memang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, dan belakangan kita tahu kasus itu melibatkan pegawai Komdigi. Nah, kalau kita juga ingat beberapa modus operandi yang sempat disampaikan oleh polisi yang dilakukan oleh para tersangka, yakni selain membuat markas atau kantor satelit judi online, ini para tersangka juga melalui kantor atau markas satelit judi online itu menjaga sebanyak 1.000 situs judi online agar tidak diblokir. Kemudian juga setiap operator kemudian mendapatkan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan, dan kemudian juga per situs online yang di-backingi atau yang dibina agar tidak diblokir, ini kemudian masing-masing tersangka juga mendapatkan imbalan senilai 8,5 juta rupiah. Artinya kalau ada 1.000 situs online yang dibina atau di-backingi, maka masing-masing tersangka ini bisa mendapatkan sekitar 8,5 miliar rupiah per bulan. Nah, karena adanya perputaran uang atau aliran dana dalam kasus ini, tentu salah satu yang didalami oleh polisi terhadap Budi Ari juga terkait dengan hal ini. Apakah kemudian Budi Ari pada saat menjabat sebagai Menkominfo mengetahui soal aliran dana tersebut, atau bahkan apakah mungkin Budi Ari juga menerima aliran dana tersebut? Nah, kalau bicara soal perputaran uang, Yasir, tentu ini nanti kasusnya juga bisa melebar atau berkembang kepada dugaan tindak pidana korupsi, misalnya penerimaan hadiah, janji, atau gratifikasi. Itu mungkin sebabnya Polda Metro Jaya kemudian bekerja sama dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, ya, karena kita tahu bahwa Budi hari ini diperiksanya adalah di Kortas Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Selain itu juga kenapa Budi Ari diperiksa, ya tentu kalau kita ingat Budi juga sempat menyampaikan bahwa ia mengenal pegawai Komdigi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Nanti muaranya pemeriksaan Budi Ari ini juga tentu untuk menentukan atau menyimpulkan apakah Budi kemudian terlibat atau tidak, atau kemudian juga apakah Budi terbukti menyelewengkan kewenangan atau tidak. Rencananya besok polisi akan menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan hasil pemeriksaan Budi hari ini. Besok akan kita ketahui bersama hasilnya apakah Budi terlibat atau tidak, dan kemudian juga apakah akan ada tersangka baru, dan kemudian apa langkah polisi selanjutnya terkait dengan perkembangan kasus ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga atas informasinya terkait dengan Budi Ari yang diperiksa terkait dengan kasus judi online di Komdigi.